Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam hukum kekekalan momentum ya. Nah, pada dasarnya konsep yang perlu kita pegang adalah bahwa momentum sebelum tumbukan itu akan sama dengan momentum sesudah tumbukan. Ya. Jadi seperti halnya kalau kalian kita belajar mengenai hukum kekekalan energi mekanik. Nah, itu hampir sama seperti itu. Nah, kita langsung saja, kita akan membahas mengenai soal diskusi pada halaman 112 di sini. Mobil mainan bermasa M yang mengangkut beban bermasa sama M kilogram ya, sama-sama M kilogram. Mobil tersebut bergerak dengan kecepatan tetap sebesar V sama dengan 10 meter per sekon ke kanan. Jika beban M diturunkan, kecepatan mobil mainan menjadi V absen. Berdasarkan uraian tersebut, beri tanda centang pada kotak di depan pernyataan yang benar. Jawaban dapat lebih dari 1. Kita lihat pernyataan yang pertama. Setelah beban berkurang, momentum mobil mainan akan bertambah. Nah, itu tentunya salah. Ya kan? Karena apa? Karena sebagaimana kita ketahui, untuk momentum itu kan P sama dengan massa dikalikan kecepatan, di mana P itu sebanding dengan massa. Kalau massanya dikurangi, otomatis momentumnya juga berkurang. Seperti itu. Lanjut. Pernyataan yang kedua. Berlaku hubungan 2mV sama dengan M kali V absen. Nah, ini benar. Ya. Karena tadi dikatakan di sini kan 2M kali V, ya kan, ke kanan. Kemudian setelah beban M diturunkan, kecepatan mobil mainan menjadi V absen. V absen berarti kan momentum pertama itu kan sama dengan 2M kali V. Kemudian ini diturunkan 1M atau M-nya 1. Berarti kan P2 sama dengan M kali V absen. Setelah diturunkan kan kecepatannya V absen. Nah, berarti pernyataan ini adalah benar. 3. Setelah beban M diturunkan, kecepatan mobil mainan menjadi 20 meter per sekon ke kanan. Nah, ini juga benar. Ya. Kok bisa, Pak? Nah, kita buktikan ya di sini. Kalau di sini kan dikatakan P1 sama dengan P2 ya. P1 sama dengan P2. Nah, di sini dikatakan 2M dikalikan V, V-nya 10. Nah, sedangkan di sini adalah M kali V absen. Ya kan? M-nya bisa dicoret. 20 sama dengan V absen. Nah, benar. 20 meter per sekon ke kanan. Seperti itu. Berarti pernyataan tersebut benar ya. Lanjut, yang keempat. Peristiwa tersebut terjadi karena ada impuls dari luar. Itu salah. Ya. Tidak ada gaya yang bekerja dari luar. Ya. Adanya adalah bagaimana kita menyamakan antara hukum kekekalan momentum antara P1 dengan P2. Sedangkan yang dikatakan gaya sebagai impuls dari luar itu kan hubungannya F kali delta T sama dengan delta P, atau sama dengan F kali delta T itu sama dengan impuls. Ya. Tidak ada gaya luar. F-nya tidak ada. Seperti itu. Lanjut. Jadi pernyataan keempat ini adalah salah. Kelima, oleh karena massa berkurang, nilai V absen lebih besar daripada V. V absennya 20, V-nya adalah 10. V absen lebih besar dari V. Itu benar. Ya. Itu jelas benar. Kemudian lanjut ke yang nomor kedua di situ. Seorang nelayan memiliki massa 50 kg di atas perahu yang dalam keadaan diam. Perahu tersebut bermassa 150 kg.
Berarti kita bisa menuliskan massa nelayan dan massa perahu, ya kan? Nomor 2. Massa nelayan itu sama dengan 50 kg. Kemudian massa perahunya adalah 150 kg. Ia kemudian meloncat dari perahu dengan kecepatan 6 meter per sekon ke arah timur. Tentukan besar dan arah kecepatan perahu. Nah, berarti itu kan misalkan kayak gini. Nah, ini perahunya ini. Nah, orangnya dari sini meloncat. Nah, ya kan? Meloncat. Nah, di sini kan tidak diketahui. V ini kan tidak diketahui. V perahu dan nelayan itu kan sama saja 0. Ya kan? Nah, maka kita bisa menuliskan pada saat awal itu kan nelayan ada berada di atas perahu. Berarti kan kita bisa menuliskan bahwa M nelayan ditambah M perahu dikalikan V. V perahu sama dengan M nelayan V nelayan absen ditambah V perahu kali V perahu absen. Nah, kemudian meloncat dari perahu dengan kecepatan 6 meter per sekon ke arah timur. Berarti nelayannya ini. Nah, di sini kan 50 tambah 150 dikali V perahuannya adalah 0. MN-nya adalah 50 dikali VN-nya adalah 6 ditambah M perahu 150 kali VP absen. Nah, otomatis sama dengan 150 VP absen sama dengan 300. Nah, ini kan min. VP absen sama dengan 300 per min 150 sama dengan min 2 meter per sekon. Nah, min 2 ini menunjukkan arahnya berlawanan. Nah, kalau si nelayannya tadi ke timur ya. Nah, berarti otomatis gerakan perahunya adalah ke barat. Karena ada tandanya di sini negatif. Seperti itu. Lanjut ke yang nomor ketiga. Tentukan besar dan arah. Besarnya sudah ketemu ya. Besar kecepatannya adalah 2 meter per sekon. Arahnya adalah ke barat. Di sini terdapat bola A dan B masing-masing bermassa 4 kg dan 2 kg. Kedua bola bergerak saling berlawanan arah seperti gambar di atas. Kedua bola tersebut kemudian bertumbukan dan kondisi setelah bertumbukan adalah bola A dan B berbalik arah saling berlawanan dengan kecepatan masing-masing 1 meter per sekon dan 6 meter per sekon. Jika pada tumbukan ini tidak bekerja gaya luar, tentukan besar momentum kedua bola sebelum tumbukan. Nah, kita bisa tuliskan besar momentum kedua bola ya di situ. Berarti kita bisa tuliskan apa yang diketahui terlebih dahulu. Nomor 3, bahwa massa A itu sama dengan 4 kg, massa B itu sama dengan 2 kg, kemudian VA-nya 6 meter per sekon, kemudian VB-nya sebentar. Oh, ini 1 meter per sekon dan VA-nya 1 meter per sekon ya. Oh, ini udah diketahui ini. VA sama dengan 6 meter per sekon, berarti kan otomatis VB-nya yang 1 meter per sekon ya. 1 meter per sekon tapi dia berlawanan arah. VB sama dengan min 1 meter per sekon. Sebentar.
VA nya, terus VA absen. Ini VA absen bener, VA absen 1 meter per sekon dan 6 meter per sekon ini adalah setelah tumbukan kan. Berarti VA absen sama dengan min 1 meter per sekon. VB absen itu sama saja 6 meter per sekon juga. Nah, pertanyaannya adalah besar momentum kedua bola sebelum tumbukan. Besar momentum kedua bola. Berarti kita bisa menghitung untuk yang pertama, yang A adalah momentum A sama dengan MA kali VA. MA nya adalah 4 kali VA nya 6 sama dengan 24, ya kan. VA, oh gini. Nah, ini kan arahnya ke sana. Ini kan arahnya ke sana. VA sama dengan 6 meter per sekon. Iya kan? Ini A, ini B. Nah, perhatikan di sini saling berlawanan. Nah, A-nya jadi 1 di sini. VA absen sama dengan min 1 meter per sekon. Nah, ini kan ke arah sana. Berarti di situ VB absen itu sama dengan 6 meter per sekon. Berarti otomatis VB sama dengan 1 meter per sekon. Ya kan? 1 meter per sekon. Kan berkebalikan ini. VB-nya min 1 ya. Sebentar. Kok jadi bingung Pak Jul. VA-nya 6 meter per sekon, terus V absennya 1. Berarti yang ke kiri itu negatif. Berarti ini VB-nya adalah min 1 juga nih. Nah, min 1. Nah, otomatis PA sama dengan kali 6 ya. MA kali besar momentum kedua bola sebelum tumbukan. Kan MA kali VA. VA-nya adalah 6. Nah, berarti 24 kg meter per sekon. Ini udah benar. Kemudian PB-nya itu sama dengan MB kali VB. Nah, MB kali VB-nya, MB-nya jelas 2, kemudian VB-nya adalah min 1. Sama dengan min 2 kg meter per sekon. Besar kecepatan bola B sebelum tumbukan. Sebentar. Ya, ini udah benar ya. Ini kan sebelum tumbukan. Besar kecepatan bola B sebelum tumbukan. Oh, ini Pak Jul nggak boleh ini menuliskan min 1 ini gini. Ini nggak boleh ini. Tetap harus dihitung ya. Berarti MA kali VA tambah MB kali VB sama dengan MA kali VA absen ditambah MB kali VB absen. MA nya adalah 4 kali VA nya 6 ditambah MB nya adalah 2 kali VB yang dicari. MA nya 4 kali VA absen itu adalah VA absen adalah min 1 ditambah MB nya adalah 2 dikali VB absennya 6 meter per sekon. VB absen itu kan ke kanan, ya kan?
VB absen sama dengan 6 meter per sekon. Nah otomatis 2 VB itu sama dengan min 4 tambah 12 min 24, ya kan, berarti sama dengan min 16. Nah berarti otomatis VB sama dengan min 16 per 2 sama dengan min 8 meter per sekon. Nah min 8 meter per sekon. Nah ini saya revisi ya, untuk VB nya adalah min 8. Min 8 ini sebelum tumbukan juga, berarti min 16 kg meter per sekon. Nah baru ketemu seperti itu. Udah clear ya. Jadi kuncinya yang perlu kalian pegang adalah, misalkan kamu tentukan arahnya terlebih dahulu. Misalkan arahnya ke sumbu X positif. Sumbu X positif itu kan ke kanan ya. Itu tentukan bahwa di situ adalah positif. Berarti yang ke kiri, kecepatan yang ke kiri itu pasti dia negatif. Itu yang perlu kalian pahami dan mengerti. Seperti itu. Oke, gitu ya. Kita lanjut ke permasalahan berikutnya. Kita lanjut ke permasalahan berikutnya. Nah, di situ ada teks ya. Sebuah benda mula-mula berada dalam posisi diam yang menandakan bahwa benda tersebut memiliki momentum sama dengan 0. Benda tersebut kemudian terbelah menjadi dua bagian tanpa ada gaya luar yang bekerja. Hal tersebut memenuhi hukum kekekalan momentum, sehingga jumlah momentum saat benda terbagi menjadi dua haruslah sama dengan 0. Diketahui kedua bagian benda tersebut memiliki perbandingan massa M1 banding M2 sama dengan 1 banding 2, sedangkan energi yang dibebaskan benda ketika proses menjadi 2 adalah 3 kali 10 pangkat 5 Joule. Nah, pertanyaannya adalah arah momentum bagian benda M1 ke, kelihatan ini, ke kiri ya, ke kiri. Kemudian yang B, arah momentum benda M2 ke benda M2 ya. Nah ini masih ditulis, ini M1, ini M1 lagi ya. Sepakati dulu ya, ini yang sebelah kiri itu M1, yang sebelah kanan ini adalah M2. M2 nya ke kanan. Yang C, momentum benda pada kondisi awal adalah, nah tadi sudah dikatakan bahwa kondisi awal itu momentumnya 0, iya kan? Di dalam teks dikatakan bahwa sebuah benda mula-mula berada dalam posisi diam yang menandakan bahwa benda tersebut memiliki momentum sama dengan 0. Ya, awal 0. Jumlah momentum benda setelah terbagi menjadi 2 adalah juga dideskripsikan secara langsung di dalam teks adalah juga sama dengan 0. Nah, baru besar M1 kali V itu adalah sama dengan ya, sama dengan besar M2 V2. Nah, nomor kelima, berdasarkan teks tentukan perbandingan kecepatan benda bagian 1 M1 dan bagian 2 M2-nya. Nah, kita lihat di sini bahwa dia pertama kali adalah bendanya menjadi 1. Ya, menjadi 1, maka kita bisa menuliskan bahwa karena menjadi 1 tambah M2 kali V sama dengan M1 kali V1 ditambah M2 kali V2. Nah ini kan jelas perbandingan masanya 1 tambah 2 ya, 1 tambah 2 kali 0 karena V nya diam ya kan. Nah ini tinggal dikalikan 1, tentukan kesepakatan kalau ke kiri itu negatif, ke kanan itu positif. Berarti 1 ada M1 itu kan 1 kali min V1 ditambah 2 kali V2. Ini V1 absen ya, V2 absen ya kan. Nah berarti sama dengan 0 itu sama dengan min V1 absen ditambah 2 V2 absen.
seperti ini. Sedemikian hingga kita bisa memperoleh V1 absen sama dengan 2V2 absen. Seperti itu. Jadi perbandingan kecepatan antara benda 1 dan benda 2 adalah bahwa V1 absen itu sama dengan 2V2 absen. Atau dengan kata lain kita bisa membandingkan bahwa V1 absen per V2 absen itu sama dengan V1 absennya adalah 2V2 absen per V2 absen. Coret-coret 2:1. Selesai. Untuk yang nomor ke-5. Kemudian yang nomor ke-6. Yang nomor ke-6, pilihlah satu jawaban yang benar berdasarkan teks perbandingan besar energi kinetik potongan bagian benda pertama dan bagian benda kedua. Nah, perbandingan energi kinetik ya. Keywordnya. Jadi EK1 EK2 sama dengan setengah M1 V1 kuadrat per setengah M2 kali V2 kuadrat. Ya kan, setengahnya ini bisa hilang. Kita tinggal memasukkan apa yang diketahui. M1 nya tadi dikatakan 1, kemudian V1 nya 2, kemudian M2 nya adalah 2. Ini ya perbandingannya. 2 dikali V2 absennya 1 kuadrat. 4/2. Nah, berarti perbandingannya adalah 2:1. Selesai. Kemudian yang ke-7, perhatikan kembali gambar pada teks. Diketahui massa benda mula-mula 120 kg, setelah terbelah menjadi 2, benda M bergerak dengan kecepatan sebesar 500 meter per sekon ke kiri. Tentukan total energi kinetik kedua bagian benda pada kondisi terakhir. Nah, untuk nomor 7 ini kita bisa identifikasi dengan menggunakan hukum kekekalan momentum terlebih dahulu ya. Jadi di situ kan diketahui bahwa M1 dan M2 nya adalah M1 tambah M2 itu kan sama dengan 120 kg. Nah, sedangkan V1 nya ini, anggap ini sebagai V1 itu sama dengan min 500 karena dia ke kiri ya. Ke kiri, arah ke kiri saya asumsikan nilainya negatif. Nah, kita bisa memproses dengan hukum kekekalan momentum bahwa M1 ditambah M2 dikalikan dengan V ya. Ini sebelum tumbukan. M1 kali V1 absen ditambah M2 kali V2 absen. Nah, ini kan jelas ya. 120 kali 0 sama dengan M1 nya itu tadi dikatakan 1, M2 nya 2. 1 kali V1 absen. Nah, V1 absennya ada Nah, ini sebagai V2 ya. V1 absen ya ini ya. V1 absen. Soalnya kan mula-mula kan bendanya jadi 1. Berarti cuma ada V saja. V1 absen ini benar, berarti ini masuk ke min 500 ini. Ini V1 absen min 500 ditambah M2 nya adalah 2 kali V2 absen. 2 V2 absen sama dengan 500. V2 absen sama dengan 500 dibagi 2, 250 meter per sekon. Nah, permasalahannya adalah tentukan total energi kinetik kedua bagian benda pada kondisi akhir. Nah, kita bisa
lihat ya, sebenarnya kita bisa selisihkan ya energi kinetik pada saat setelah tumbukan. Oh, di sini total energi kinetik kok. Total energi kinetik berarti kita bisa kaji untuk masing-masing benda. Misalkan untuk M1 itu adalah EK-nya, EK1 itu sama dengan setengah M1 kali V1 kuadrat, setengah kali 2, M1 nya 1 kok ya, 1 dikali V1 nya adalah min 500 kuadrat. Nah ini sama dengan 500 kali 500 itu sama saja 250 bagi 2 itu adalah 125. Nah joule. Tapi posisinya ini benar ya 125. Kalau ini dikuadratkan itu kan jelas positif. Nah sekarang untuk benda yang kedua, M2 EK2 sama dengan setengah M2 kali V2 kuadrat setengah kali M2 nya 2, kemudian dengan V2 kuadratnya, V2 kalau awal kan jelas 0 ya, V2 nya jelas 250, sama dengan ini coret-coret sama saja 625. Nah joule 625 ditambah 02 ya kan. Nah permasalahannya ini kan ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Yang ke kiri kan sudah kita sepakati nilainya negatif nih. Berarti kita mempunyai nilai energi kinetik yang ke kiri itu, yaitu yang berkaitan dengan V1 M1 ini adalah negatif. Berarti kita jumlahkan EK total, EK1 tambah EK2 min 125 ditambah 625. Nah sama dengan berapa ini? 6 itu 4 berarti 6. Sebentar. 62.500 juga ya. Nah 62.500 joule seperti ini. Coba tarik napas dulu. Oke lanjut ke yang nomor ke-8 ya. Nomor ke-8, balok bermasa 9 kg mula-mula bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Balok kemudian mendapatkan gaya dari luar yang berubah terhadap waktu seperti gambar di samping. Tentukan besar kecepatan benda pada detik ke-24. Ini 18, 24 berarti per sekitaran ini ya. Ya kan? Nah, berarti kita bisa menuliskan apa yang diketahui terlebih dahulu. Nomor 8, bahwa massa 9 kg V mula-mula V0 2 meter per sekon. Kemudian gayanya ini 6 ya ini ya, 6 Newton. Kemudian T nya adalah 24 sekon. T nya sama dengan 24 sekon seperti ini. Nah otomatis kita punya persamaan impuls yang diperoleh dari selisih momentum, bahwa F kali T itu sama dengan M kali V24 dikurangi V0 seperti ini. Nah V nya sudah ada 6 ya, kali T nya 24, M nya 9 kali V24 nya
V24 nya itu yang dicari ya, kecepatan pada 24 itu yang dicari, dikurangi 2. Nah berarti sama dengan 6 kali 24 itu sama dengan 144 sama dengan 9 V24 dikurangi 18. 9 V24 sama dengan 144 ditambah 18, masuk ke sini aja ya. Berapa nih? 2 nyimpen 1, 5, 6 ya, 162. Berarti otomatis V24 sama dengan 162 dibagi 9, hasilnya adalah 18 meter per sekon. Selesai. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah kita bisa hitung permasalahan yang ke-9. Batu besar bermasa 80 kg dijatuhkan dari sebuah truk crane pada ketinggian 10 meter dari permukaan tanah dengan G sama dengan 9,8 meter per sekon. Batu tersebut kemudian menumbuk tiang pancang bermasa 32 kg yang tertancap di tanah. Tiang pancang bermasa 32 kg yang tertancap di tanah dan keduanya bergerak bersama setelah tumbukan. Tentukan besar energi yang hilang selama proses tumbukan. Nah, berarti kita lihat terlebih dahulu. Kalau dengan ketinggian berapa itu? Itu kan sama saja gerak jatuh bebas ya. Jadi batu besar dijatuhkan dari crane. Nah ini batu besar ketinggian berapa ini? 10 meter. Kemudian tiang pancang di sini. Nah, ini tuh menumbuk ke sini. Nah, ini kan sama saja gerak jatuh bebas ya. Saya tulis apa yang diketahui saja terlebih dahulu, bahwa massa benda itu sama dengan 80 kg, kemudian ketinggian sama dengan 10 meter, G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, kemudian MT atau M pancang ya, MT gitu aja, sama dengan 32 kg. Nah, ini kan sama saja jatuh bebas. VB nya kita bisa mencari VB nya itu sebagai gerak sampai dengan sini, itu kan sebagai VB ya kan, bahwa VB itu kan merupakan gerak jatuh bebas, sama dengan akar 2 kali G kali H, akar 2 kali 9,8 kali 10 sama dengan akar 196. VB sama dengan kalau 69 itu 13 ya, 13 berarti 14 meter per sekon. Nah, ini VB nya. Nah, maka karena tadi setelah tumbukan itu kan dia menempel ya, menempel, berarti kan tidak lenting sama sekali. Berarti kita bisa menuliskan untuk rumusan kekekalan momentumnya adalah MB kali VB ditambah MT kali VT sama dengan MB tambah MT dikali V. Kan gini, karena menyatu. Tinggal masukkan sekarang. 80 kali 14 ditambah MT-nya adalah 32 dikali VT-nya kan diam. Dia kan diam. Ini kan diam. 0 sama dengan 80 tambah 32 kali V. Ya kan? Berarti sama saja 1120 itu sama dengan 112. Nah, otomatis V sama dengan 1120 per 102 sama dengan 10 meter per sekon. Nah, padahal yang ditanyakan adalah tentukan besar energi kinetik yang hilang selama proses tumbukan.
Nah, berarti kita pakai selisih energi kinetik. Nah, selisih energi kinetik itu bagaimana? Selisih energi kinetik itu kita bisa tuliskan untuk energi kinetik awalnya terlebih dahulu pada posisi di sini dan energi kinetik yang di bawah. Berarti ini posisi 1, ini adalah posisi atau posisi 0 awal mula-mula ya. 0 ini posisi 1. Nah, berarti EK0 itu sama dengan setengah MB kali VB kuadrat ditambah setengah kali MT kali VT kuadrat. EK0 sama dengan setengah kali MB nya adalah 80 kali VB nya adalah 14 kuadrat tambah setengah kali MT nya adalah 32, VT nya 0 kuadrat. Nah, otomatis setengah ini kan jadi 40 kali 196 sama dengan 40 kali 196, itu hasilnya adalah 7840. Nah, seperti ini. Nah, sekarang tinggal cari yang ini, yang satu ini, yang posisi di bawah, bahwa EK1 sama dengan sama setengah MB kali VB absen kuadrat ditambah setengah MT kali VT absen kuadrat sama dengan setengah kali MB nya 80, VB nya VB absen ke bawah ya, VB absennya sama, iya kan, sama ternyata. VB absen itu sama dengan VT absen sama dengan V, sesuai dengan ini ya, ini itu sama dengan VB absen sama dengan VT absen. Berarti kita bisa menuliskan, sebentar saya hapus, setengah kali MB tambah MT kali V kuadrat sama dengan setengah kali 80 tambah 32 kali V nya adalah 10 kuadrat sama dengan ini setengah kali 112 kali 100. Nah, ini adalah 56, berarti sama dengan 5600 Joule. Ya kan? 5600 Joule. Nah, yang hilang berapa? Yang hilang EK hilang sama dengan 7840 kurangi 560. 560 kurangi 0 4 2 2240 Joule. Nah, ini yang EK hilangnya atau energi kinetik yang hilang. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Panjang lebar sekali sampai dengan 38 menit. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.